Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Holid dari kelas 11 IPA. Hari ini saya akan menjelaskan tentang budidaya ikan cupang. Jadi ada kan ikan cupang itu ada yang jantan, ada yang betina. Cara membedakan ikan jantan cupang, ikan cupang jantan dan ikan cupang betina itu yang pertama, ikan cupang jantan itu berumur setidaknya 4-8 bulan. Bentuk badannya panjang, siripnya panjang dan warnanya terang atraktif. Yang terakhir, gerakannya agresif dan lincah. Sedangkan ikan cupang betina itu berumur setidaknya 3-4 bulan. Bentuk badannya membulat, bagian parut sedikit buncit, sirip pendek dan warnanya kusam tidak menarik. Terakhir, gerakannya lambat. Jadi kalau ikan cupang jantan tuh gerakannya agresif dan lincah. Kalau betina itu gerakannya lambat. Lanjut, di dalam budidaya ikan cupang itu ada yang namanya pemijahan. Pemijahan itu kayak perkawinan gitu. Berikut adalah langkah-langkah melakukan pemijahan. Yang pertama, isi tempat pemijahan dengan air bersih setinggi 10-15 cm. Sebagai catatan, gunakan air tanah atau air sungai yang jernih. Endapkan terlebih dahulu air yang akan dipakai setidaknya selama 1 malam. Hindari penggunaan air dalam kemasan atau air pam yang berbau kaporit. Setelah itu, tambahkan ke dalam wadah tersebut tanaman air sebagai tempat burayak berlindung. Tapi penempatan tanaman air jangan terlalu padat karena tanaman air berpotensi mengambil oksigen terlarut yang ada di dalam air. Yang ketiga, masukkan ikan cupang jantan yang telah siap kawin. Biarkan ikan tersebut selama 1 hari dalam wadah. Ikan cupang jantan akan membuat gelembung-gelembung udara, gunanya untuk menyimpan telur yang sudah dibuahi. Untuk memancing si jantan membuat gelembung, masukkan ikan cupang betina tetapi dipisah. Caranya, ikan betina dimasukkan ke dalam gelas plastik bening, bekas gelas aqua contohnya, dan benamkan ke dalam akuarium di mana ikan jantan berada. Yang keempat, setelah indukan jantan membuat gelembung, masukkan indukan betina. Waktu pemijahan ikan cupang biasanya sekitar pukul 7-10 pagi atau pukul 4-6 sore. Ikan cupang cukup sensitif ketika kawin, sebaiknya tutup wadah dengan koran atau letakkan di ruang yang terhindar dari hilir mudik orang dan suara bising. Yang kelima, setelah terjadi pembuahan, angkat segera indukan betina karena yang bertanggung jawab membesarkan dan menjaga burayak adalah cupang jantan. Dengan mulutnya si jantan akan memunguti telur yang telah dibuahi dan meletakkannya pada gelembung-gelembung tadi. Apabila indukan betina tidak diangkat, maka telur-telur yang telah dibuahi akan dimakan si betina. Keenam, setelah kurang lebih 1 hari, telur-telur tersebut akan menjadi burayak. Selama 3 hari ke depan, burayak tidak perlu diberi pakan karena masih ada nutrisi yang terbawa dalam telur. Ikan cupang jantan juga akan berpuasa selama menjaga burayak. Ketujuh, setelah 3 hari terhitung sejak telur menetas, berikan kutu air, moina atau dapnia. Pemberian pakan jangan lebih banyak dari burayak karena pakan akan mengotori air dan menyebabkan kematian pada burayak. Yang kedelapan, indukan jantan baru diambil setelah burayak berumur 2 minggu lebih terhitung sejak menetas. Pindahkan burayak tersebut pada wadah yang lebih besar dan berikan kutu air yang lebih besar atau larva nyamuk. Terakhir, setelah 1,5 bulan, ikan sudah bisa dipilah berdasarkan jenis kelaminnya. Kemudian pisahkan ikan-ikan tersebut ke wadah pembesaran. Jadi di sini kan ikan cupang itu ada beberapa jenis ya. Ada ikan cupang hias, ada ikan cupang adu. Nah, ini adalah ciri-ciri ikan cupang hias. Sebagaimana namanya, cupang hias itu
dinilai dari keindahannya. Biasanya ditentukan berdasarkan bentuk, warna, gerak, dan mental. Secara umum, ciri-ciri cupang hias sebagai berikut. Yang pertama itu bentuk sirip dan ekor menjumbai panjang. Struktur tulang, sirip, dan ekor menunjukkan bentuk yang khas. Kedua, warna tubuh terang tidak kusam, memiliki varian warna yang menarik dan atraktif. Yang ketiga, gerakannya tenang. Kibas-kibasan siripnya menampakkan keanggunan. Yang keempat, bila melihat musuh atau sedang bercumbu, sirip dan ekornya terkembang sempurna menunjukkan bentuk yang khas. Nah, ini adalah ciri-ciri cupang adu. Cara membuktikan keandalan cupang adu adalah dengan melihatnya ketika bertarung. Karena ada beberapa ikan cupang yang dianggap sebagai cupang hias ternyata perkasa ketika diadu. Namun secara umum ciri-cirinya bisa dilihat sebagai berikut. Cupang adu. Yang pertama itu bentuk cupang adu terlihat kokoh, lebar, dan tinggi. Ikan mulai dari leher hingga ke ekor memiliki besar dan ketebalan yang sama. Hanya pada ujung ekor terlihat sedikit mengecil. Yang kedua, gerakannya agresif, tidak lamban dan anggun seperti cupang hias. Ketiga, ketika melihat musuh, sirip-siripnya mengembang penuh. Ini menandakan mental yang bagus untuk bertarung. Yang terakhir, bibir tampak tebal dan kokoh, mulutnya terkatup rapat, tidak menganga. Bila dilihat dari atas, pada bibir bagian bawah terdapat bintik-bintik mencirikan gigi yang runci. Jadi di sini ada beberapa contoh ikan cupang ya. Yang pertama itu ada half moon. Half moon itu bisa dilihat di gambar seperti ini. Jadi siripnya bisa mengembang sampai setengah lingkaran. Cupang ini yang mendatangkan banyak rejeki katanya. Baik warna, sirip, dan ekornya sangat memikat. Half moon adalah cupang asal Thailand. Kurun waktu 10 tahun kebelakang ikan ini merambah ke pasaran Indonesia. Kemampuan siripnya bisa mengembang hingga 180 derajat. Kedua, ada ikan sarit. Bisa dilihat ya, ikan cupang sarit memiliki ciri sirip bergerigi dan menjuntai panjang, mirip sisir. Cupang ini berasal dari perairan Indonesia. Harganya bisa mencapai ratusan ribu rupiah bila kualitasnya ekspor. Tiga, ada plakat. Plakat bentuknya hampir sama dengan tipe petarung, namun bila amarahnya terusik, tipe plakat ini akan mengembangkan siripnya hingga tegak melebihi 180 derajat. Inilah yang membedakan dengan cupang petarung atau cupang adu. Bisa dilihat fotonya. Yang keempat ada cupang aduan. Ikan cupang adu atau petarung, badannya full crescent body atau ramping. Kalau dilihat dengan seksama, ada cengkungan halus dari ujung badan sampai samping perut, sisi kecil tebal, bentuk dahi seperti ikan arwana, ring bibir tebal, jari-jari sirip ekor halus rapat. Jari-jari sirip yang besar rawan terserang jamur saat sirip terkoyak atau luka. Pembawaannya low profile, santai tapi waspada. Cupang model begini rata-rata raja tega di medan laga, menyerang musuh tanpa ampun, kadang berakhir dengan kematian lawan. Jadi cupang adu ini harus diwaspadai ketika bertarung. Yang terakhir ada ikan cupang liar. Jadi ikan cupang liar itu pada dasarnya ikan liar yang hidup di rawa-rawa ya, bahkan di persawahan. Karena keindahannya dan dapat diadu, maka banyak orang yang membudidayakannya, dan sekarang sudah banyak persilangan dari berbagai cupang dan menghasilkan jenis cupang baru gitu. Ya mungkin begitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata atau penyampaian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.